Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, jumpa kembali dalam Mutiara Kasih Komsos Keuskupan Manokwari Sorong edisi Minggu Biasa ke-18 pada tanggal 3 Agustus tahun 2025. Marilah kita mengawali permenungan kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih penyelenggaraan hidup yang senantiasa Engkau alirkan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu yang menjadi inspirasi dan juga kekuatan serta pedoman bagi perjalanan kehidupan kami. Utuslah rahmat Roh Kudus-Mu kepada kami agar menerangi jiwa dan hati kami, agar mampu memahami sabda-Mu yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya, dan ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kulakukan sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbu-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita sering terjebak dalam pencapaian-pencapaian duniawi. Kita bekerja keras untuk memperoleh harta, kenyamanan, kekuasaan, status sosial, dan berbagai prestasi. Bahkan kadang-kadang waktu kita habis untuk bekerja. Kita lelah, kita capek, dan kemudian kita juga tidak memiliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang juga dalam usaha-usaha kita pun seringkali bisa jadi bahwa kita melakukannya dengan tindakan-tindakan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan dan iman kita. Apakah pernah Anda bertanya, apakah semua itu akan bertahan selamanya? Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita lakukan? Harta, status, jabatan, dan lain sebagainya. Apakah semuanya ini akan bertahan selamanya di dunia ini? Apakah semua yang kita perjuangkan ini akan tetap kita miliki saat ajal menjemput kita? Inilah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebuah pertanyaan yang patut kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yesus hari ini memberikan peringatan cukup keras melalui perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ia telah mengumpulkan begitu banyak hasil panen, membangun lumbung-lumbung besar, dan berkata kepada dirinya, "Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi dalam perumpamaan itu dikatakan, malam itu juga nyawanya diambil, dan semuanya yang ia kumpulkan
menjadi sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan hari ini bukan berarti bahwa Yesus menolak orang untuk bekerja. Bukan berarti bahwa Yesus melarang orang untuk melakukan usaha. Tetapi justru sebaliknya, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita semua sebagai orang beriman diajak untuk terus-menerus dengan tekun, dengan penuh kedisiplinan, dalam semangat kerjasama untuk bekerja, untuk melakukan tindakan-tindakan supaya hidup kita semakin sejahtera. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, harta kekayaan duniawi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Harta duniawi hanyalah sebagai sarana untuk mencapai harta yang sejati. Kekayaan sejati adalah kekayaan di hadapan Allah. Kekayaan yang tidak bisa dicuri, tidak sia-sia, dan tidak akan habis oleh waktu. Dan Yesus mengajak kita untuk bekerja dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita, tetapi bersama dengan Allah. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dialaskan dengan iman, yang didasarkan oleh kasih karunia Allah dengan kekuatan Allah, maka pekerjaan-pekerjaan itu juga akan menjadi sarana untuk melipat gandakan harta surgawi kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sebenarnya mengkritik sikap orang-orang yang bekerja dan jatuh pada ketamakan, kepada kerakusan yang hanya berorientasi kepada diri kita sendiri. Renungan hari ini mengajak kita untuk memeriksa kembali orientasi hidup kita. Apakah segala aktivitas, pekerjaan, perjuangan kita saat ini demi dunia ini saja, ataukah bahwa pekerjaan-pekerjaan kita arahkan demi persekutuan dengan Allah? Tuhan tidak membenci dunia. Justru Ia menciptakan dunia agar kita bertumbuh di dalamnya. Tetapi dunia bukan tujuan. Dunia hanyalah jalan. Dunia adalah tempat kita belajar mencintai. Dunia menjadi tempat kita menempat diri. Dunia menjadi tempat kita menanam benih-benih untuk kehidupan kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, perumpamaan hari ini mengkritik agar manusia tidak jatuh kepada keserakahan. Manusia tidak jatuh kepada ketakemakan. Manusia tidak jatuh kepada kerakusan. Karena itu semua Bapak Ibu Saudara-saudari hanya akan menghancurkan kehidupan kita. Orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang hanya mementingkan diri sendiri, seluruh pekerjaan-pekerjaannya hanya akan berorientasi kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang bekerja berdasarkan iman yang dialaskan oleh cinta kasih Allah, maka sesungguhnya orang itu bekerja bukan hanya berorientasi kepada dirinya sendiri, tetapi juga dia akan melihat sesamanya. Melihat orang-orang di sekitarnya yang mengalami kesulitan. Dari harta yang dia miliki, dari harta yang dia peroleh, kekayaan yang dia peroleh, dia pergunakan untuk membantu orang lain. Bukan hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi juga dibagikan kepada orang lain, lebih-lebih kepada orang-orang yang menderita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi manusia yang bijak. Saat ini menjadi orang-orang yang bijak, bekerja dengan kekuatan iman, bekerja dengan nilai-nilai keadilan. Ketika orang hanya berorientasi kepada dirinya sendiri, maka saya yakin bahwa orang-orang tersebut juga dalam melakukan tindakan pekerjaan-pekerjaannya juga akan menjadi orang-orang yang tidak adil. Bisa jadi orang lain dijadikan sebagai objek, orang lain dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kesuksesannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari,
Marilah kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Orang-orang yang kaya dalam kasih. Orang-orang yang kaya dalam iman. Orang-orang yang kaya dalam amal kasih. Sebab hanya itulah yang akan kita bawa saat kita mengakhiri kehidupan dunia ini. Dan harta-harta itu tidak pernah dicuri oleh orang. Tuhan menggunakan kita sebagai sarana perpanjangan tangannya. Semakin banyak rezeki yang kita peroleh, sesungguhnya Tuhan membuka peluang yang lebar bagi kita untuk memperoleh harta surgawi. Kita melipat gandakan semuanya itu untuk harta surgawi. Bukan kita simpan sendiri, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita melihat banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak orang yang mengalami ketidakadilan, banyak orang yang membutuhkan pertolongan uluran tangan kasih kita. Semoga bacaan suci pada hari ini membawa kita semua kepada sikap yang terus-menerus semakin tekun dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dan semuanya itu didasarkan kepada Tuhan. Dan kita juga semakin bertumbuh semangat belas kasih untuk melihat sesama kita, untuk berbagi kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang boleh kami renungkan pada kesempatan hari ini. Semoga sabdamu ini sungguh-sungguh membawa kebijaksanaan dalam diri kami untuk semakin tekun dalam bekerja, teristimewa dalam semangat cinta kasih-Mu. Dan kami juga terbuka kepada sesama kami yang menderita, yang mengalami kesulitan. Kami persembahkan seluruh hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.